Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari kepemimpinan dengan tema bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Emno Saputra dengan NIM 19121141 dari Prodi Sistem Informasi kelas 19 S1 SI 03. Saat ini saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Asal saya dari Sumatera Selatan, tempatnya di Kota Palembang. Namun, tempat tinggal saya berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kelurahan Kayora, dan Kecamatan Sekayu. Saat ini saya berusia 21 tahun. Saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara dari keluarga saya. Seandainya Anda jadi pemimpin organisasi, seandainya jika saya menjadi seorang pemimpin organisasi, tentunya bikin anggota atau bawahan kita merasa nyaman dengan keberadaan kita. Kita sebagai seorang pemimpin haruslah tegas dan tetap berwibawa agar ketika, kita melakukan hal tersebut, pemimpin bawahannya akan merasa lebih terhormat dan kita tidak diinjak-injak sama bawahan lain. Karena kalau semisal kita tidak berwibawa atau tegas, maka bawahannya itu akan main-main sama kita. Maka seperti itu kalau misalkan kita menjadi pemimpin yang lembek. Nah, contohnya, sebenarnya sih kalau pernah menjadi seorang pemimpin di organisasi itu nggak bisa dibilang terlalu benar. Saya sebenarnya pernah jadi bawahan dari pemimpin dari organisasi, ya terutama kalau di Amikom itu, saya pernah mengikuti sebuah organisasi HIMSI pada saat itu. Namun jika saya menjadi seorang pemimpin, contohnya ya sebenarnya saya sudah pernah menjadi seorang pemimpin secara sosial yang sudah nyata di saat ini, adalah menjadi pemimpin dari kelompok tertentu pada saat kuliah atau jadi mahasiswa saat ini. Waktu itu dikasih tugas sama dosen, yaitu dari dosen, manajemen proyek. Waktu itu ada tugas bikin sebuah, proyek final project, yaitu final project itu kita disuruh bikin yang namanya sebuah nama perusahaan kelompok kita. Nah, karena nama perusahaan kelompok kita itu ialah kelompok dari toko buku kita. Dari mata kuliah manajemen proyek itu adalah nama organisasinya itu adalah nama toko buku kita, yang pada saat itu kami sedang bikin final project dari awal hingga akhir. Sebutkan organisasi. Jadi, untuk penjelasannya, di sini saya ingin memberikan beberapa contoh saja dan jadi nama organisasi atau perusahaan di kelompok kami, yaitu adalah toko buku kita. Judul final project yang waktu itu kami buat itu adalah sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi toko buku berbasis website dengan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Kami ada beranggotakan 4 orang yang masing-masing memiliki job desk-nya masing-masing. Untuk nama dan pekerjaan yang saya sebutkan yaitu ada 4 orang, yaitu saya sendiri, M. Nopren Saputra, biasanya dipanggil Rian. Pekerjaan saya sebagai project manager. Kemudian ada teman saya yaitu Bagus Gunawan Bagus Gunawan, yaitu pekerjaannya sebagai programming. Kemudian ada Muhammad Nurhuda Endra Wijaya, pekerjaannya sebagai programming. Dan Abdul Haris Asoki pekerjaannya sebagai desain UI UX. Jadi, untuk jenis usahanya adalah untuk membuat sebuah website atau
membuat sebuah e-commerce yang jelas, untuk produk jasanya itu membuat sebuah informasi berupa sistem pendukung keputusan di mana kita akan disuruh menentukan mana yang paling terbaik untuk lokasi yang paling strategis di lokasi toko buku itu tersebut. Visi dan misi dan strategi. Nah, pada saat itu, visi dari panel project yang kami buat, yaitu untuk menyelesaikan tugas manajemen proyek pada saat itu. Pada saat dikasih dosen, kita pastinya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah proyek. Serta, dari panel project yang kami buat itu adalah adanya sistem pendukung keputusan sebagai solusi atau sebagai penunjang keputusan hingga dengan informasi yang valid dapat memilih keputusan secara cepat. Itu untuk visinya. Kemudian untuk misi kami yaitu menjadikan sistem pendukung keputusan sebagai solusi, memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan memberikan beberapa kriteria yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih lokasi toko buku. Menjadikan sistem pendukung keputusan untuk mendapatkan informasi yang mudah, cepat, dan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa ada batas waktu serta dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi pada saat strategi yang kami buat itu, ingin membuat sebuah website yang di mana menjadi sebagai wadah untuk merekomendasikan mana yang paling terbaik, lokasi usaha toko buku yang strategis, dibantu dengan 4 kriteria terbaik pada saat itu, yang kami sudah lakukan survei, yaitu ada jumlah kependudukan, harga, dan pesaing. Juga dengan memiliki alternatif sebagai kandidat untuk pilihan lokasi, untuk melakukan perbandingan mana lokasi yang terbaik untuk dijadikan tempat lokasi usaha toko buku dibuat. Dengan menggunakan metode SAW untuk melakukan perhitungan yang akurat, menghasilkan alternatif lokasi sesuai dengan harapan dan kemampuan pelaku usaha. Seperti itu untuk visi, misi, dan strategi. Bagaimana sih Anda memulai proses menjadi seorang pemimpin? Awal mulanya itu saya menjadi seorang pemimpin adalah pada saat pemilihan kelompok saya itu ditunjuk untuk menjadi ketua kelompok dari perusahaan kelompok toko buku kita. Ketika itu saya ragu apakah nanti tugas saya menjadi seorang pemimpin itu saya benar-benar bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap anggota kelompok saya dan apakah saya benar-benar bisa melakukannya. Karena menjadi seorang pemimpin itu benar-benar harus, memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak boleh sampai, pemimpin itu tidak bisa menggerakkan anggotanya. Karena tugasnya pemimpin itu adalah menggerakkan anggota kelompok atau mempengaruhinya. Karena definisi pemimpin sendiri adalah yaitu menggerakkan bawahan kita agar bisa menjadi lebih baik. Ya, mungkin seperti itu. Namun karena mereka percaya percaya jika saya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, saya juga mengayomi tim dari kelompok toko buku kita, apalagi yang mengajukan ide pada saat panel project yang kami buat di UTS ataupun UAS, itu saya sendiri yang membuat sebuah aplikasi website yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Toko Buku Berbasis Website dengan metode SAW. Karena itulah, sebagai saya seorang pemimpin, saya udah pasti memikirkan bagaimana job desk kepada anggota kelompok. Saya juga membagikan banyak beberapa tugas dari mereka, eee, yaitu tugas dari job desk-nya itu ada saya sendiri yaitu manajer proyek, kemudian ada juga teman saya yang ada 2 programmer dan juga satu untuk desain UI, UX pada saat itu. Setelah itu saya menjelaskan, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah website yang pastinya memerlukan proses yang sangat panjang. Lalu, saya berpikir untuk membuat manajemen proyek itu pasti ada 2 tahap. Yang pertama adalah perencanaan proyek dan implementasi proyek. Nah, namun pada saat itu masih, gambarannya itu masih hitam putih, belum berwarna. Dalam artian kita masih belum tahu, kira-kira tujuan dari tugas manajemen proyek pada saat itu tuh untuk apa kita bikin. Namun pada saat itu
karena masih samar-samar, apa sih, tujuan kita membuat itu. Namun di saat tahap implementasi proyek, kami itu menjadi sangat paham tujuan dibuatkan panel proyek tersebut. Di akhir implementasi proyek, saya selalu menjelaskan tiap-tiap progres yang kami lakukan agar tujuan kami tercapai. Serta saya selalu kasih kesempatan buat para anggota kelompok saya untuk memberikan saran dan kritik agar anggota kelompok kami bebas berpendapat. Nah, kemudian jika ada masalah dari pekerjaan anggota kelompok kita yang sangat sulit untuk dikerjakan. Sebagai seorang pemimpin, saya sudah pasti akan membackup pekerjaan dari anggota lain dan juga memberikan arahan atau solusi yang lebih baik dan matang. Seperti itu dalam memulai proses memimpin hingga menjadi pada saat sudah UAS seperti ini, pada akhirnya kami bisa mengerjakannya dengan baik. Tentunya pasti ada namanya evaluasi yang ke depan, di mana, pastinya seperti itulah pokoknya. Untuk gaya kepemimpinan. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang saya pakai itu adalah gaya kepemimpinan visioner. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena saya sudah lebih dulu memprediksi kira-kira nanti, masa depan perusahaan kelompok atau tugas dari panel project yang akan diambil akan seperti apa dalam sebuah panel project. Saya itu sudah tahu, kira-kira resikonya apa dan apa keuntungannya, apa ke depan agar tidak terjadinya kehancuran. Bisa bilang kalau misalkan kita mendapatkan nilai yang buruk, pasti itu tidak bisa lulus kalau untuk kuliah. Nah, contohnya, semisal saya tahu nih bakal ada tahap implementasi, tahap perencanaan sama tahap implementasi proyek. Kemudian tinggal kita dan juga bukan hanya itu, kami juga tahu berapa lama, saya bukan, maksudnya saya sendiri sudah tahu berapa lama untuk pembuatan website, serta saya sudah memprediksi harga yang layak dan pantas untuk mendapatkannya, harga yang dijual agar bisa mencapai tujuan dari kelompok toko buku kita itu. Seperti itu untuk gaya kepemimpinannya. Bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi Anda? Cara menjelaskan kepada anggota atau pengikut yang bisa kita dapatkan, kita melakukan komunikasi yang baik kepada anggota saya. Biasanya sih kalau untuk komunikasi saya melakukannya melalui via WhatsApp grup, serta memberikan motivasi agar kelompok kita jadi tambah semangat untuk mengerjakan panel project dan juga pastinya tahu untuk apa sih, tujuan kita membuat sebuah panel project dari sistem pendukung keputusan ini. Nah, saya selalu kasih pengarahan, pengawasan pada kelompok kita agar selalu berada di tujuan yang benar. Jika ada masalah pun, pastinya saya akan menegur atau menegaskan, seperti itu. Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang yang baik dari internal dan eksternal? Sebenarnya sih untuk cara menghadapi baik internal eksternal pada anggota kami, dari saya sendiri sebagai seorang pemimpin menceritakan apa kira-kira masalah melalui komunikasi. Namun ada kalanya anggota kelompok kami itu kadang-kadang tidak mau bicara karena masalah pribadinya yang dibawa dari rumah sampai. Pokoknya, kita sebagai pemimpin harus tahu sifat dari bawahan kita seperti apa sebelum melakukan aksi. Karena sangat penting agar masalah yang dia bawa itu benar-benar tidak sampai ke kerjaan kita. Jadi kita harus tergantung dari anggota kami jika sudah menceritakan apa masalahnya. Meskipun sudah diberi motivasi namun masih tetap sama, mungkin dari jawaban saya itu karena karakternya yang terbentuk. Dari sifatnya membuatnya susah untuk merubah sikapnya, karena yang namanya karakter seseorang itu tidak gampang untuk dirubah dan itu sudah menjadi, sikap permanen baginya. Sebagai seorang pemimpin, pastinya harus mempunyai
visi dan misi yang jelas. Jika pemimpin saja tidak memiliki visi dan misi yang jelas, bagaimana bawahannya dari anggota kelompok kami akan mengerti untuk apa terbentuknya suatu organisasi. Kalau misalkan ada masalah, ya tinggal ceritain aja masalahnya, baik internal maupun eksternal. Kalau semisal, apa ya, contohnya misalkan ada seorang anggota kelompok mempunyai masalah yang sangat besar di rumahnya, keluarganya, sehingga dibawa perasaannya ke masalah tugas kelompok kita, yang di mana membuat anggota kelompok lain juga kena imbasnya. Karena itulah sebagai pemimpin harus bisa meredakan masalahnya dengan melihat keadaannya dulu, kira-kira apa sih masalahnya. Kemudian, kita berbicara empat mata dari karyawan ke pemimpin, serta memberikan motivasi padanya agar dia merasa tenang dan tetap profesional dengan melihat situasi masalah pekerjaan dan masalah di rumah. Mungkin seperti itu kalau dari cara saya menghadapi masalah. Nah, apa sih langkah-langkah ke depan, agar perusahaan kita itu tetap eksis milenial dan era digitalisasi? Nah, untuk langkah-langkah yang kalau di panel project sih ya namanya juga tugas pastinya perlu juga diekspos ke era milenial. Ya kalau semisal dari cara-cara yang aku lakukan, yang pertama yaitu memperkenalkan atau promosikan produk kami kepada orang luar agar mereka tahu fungsi, tujuan dari sistem pendukung keputusan ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu melakukan hosting web berbayar agar nanti suatu saat user bisa diakses oleh user manapun. Karena waktu itu kan kalau mau bikin pena project itu mungkin masih bisa dibilang masih lokal host kalau di e-commerce. Ya, balik lagi ke topik, yaitu langkah yang terakhir yaitu, yang jelas menyebarkan website yang kami buat dari berbagai media sosial. Mungkin seperti itu untuk langkah-langkahnya. Saya sebenarnya kurang terlalu paham juga kalau masalah langkah-langkah ini. Ya, oke, langsung. Terima kasih sudah mendengarkan, bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Apabila ada banyak kekurangan dan kelemahan dari video presentasi dari saya, mohon dimaafkan. Saya berharap bahwa pada video presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan semuanya yang menonton di channel YouTube ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.